Prabowo kabulkan tuntutan rakyat untuk cabut tunjangan DPR. Guys, hasil pertemuan Prabowo dengan pemimpin partai politik menghasilkan keputusan yang menggembirakan loh. Dalam pernyataan resmi di Istana Negara, Prabowo akan mencabut tunjangan DPR yang jadi tuntutan demonstrasi rakyat beberapa hari terakhir. Keputusan ini diambil setelah diskusi bareng para pemimpin parpol tadi siang, guys. Prabowo juga bilang beberapa partai politik telah menindak tegas kadernya seperti Ahmad Saroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya dengan pemecatan dari anggota DPR RI. Gimana nih, guys? Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi-informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita kasih tahu. Di sini di beredarnya yang heboh akhir-akhir ini yaitu mengenai tentang pendemo. Banyak kejadian-kejadian di berbagai daerah. Mereka membakar gedung DPR, membakar rumah-rumah para DPR, serta membongkar seluruh rumah DPR. Nah, respon inspirasi rakyat itu membuat Bapak Prabowo tertekan, sehingga Prabowo tegaskan DPR cabut tunjangan termaksud rumah. Respon Bapak Prabowo di situ pada hari ini yaitu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan langkah tegas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mencabut tunjangan anggota DPR ini menyusul gelombang protes masyarakat yang mengguncang Jakarta dan beberapa kota lainnya di berbagai daerah serta menanggapi inspirasi dari masyarakat ini. Keputusan ini diambil setelah pertemuan penting dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Ketua Umum Partai Politik di Istana Negara pada minggu ini, tanggal 31 Agustus 2025. Di situ dalam keterangan persnya, Bapak Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang menuntut keadilan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sulit. Nah, polemik tunjangan DPR harus kita tahu yaitu kebijakan tunjangan termaksud tunjangan rumah yang sebesar 50 juta per bulan bagi 580 anggota DPR periode 2024 sampai 2029 nantinya, memicu kemarahan publik sejak akhir Juli tahun 2025 hingga sampai sekarang, sehingga membuat mereka semakin memanas di situ. Tunjangan ini diberikan sebagai pengganti fasilitas rumah jabatan di Kalibata dan Ulu Jami yang dianggap tidak lagi layak karena biaya perawatan yang tinggi. Total pendapatan anggota DPR termaksud gaji pokok dan berbagai tunjangan mencapai lebih dari 100 juta per bulan. Kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan biaya hidup. Di situ demokrasi
besar-besaran pada 25 dan 28 Agustus 2025 yang bahwa berucu-ricu dan menelan beberapa korban menjadi puncak kemarahan publik terhadap kebijakan-kebijakan ini. Sehingga dalam langkah itu Bapak Prabowo mengambil alih dan di situ dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Bapak Prabowo menegaskan bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah bersepakat untuk mencabut tunjangan rumah tersebut mulai tanggal 1 September 2025 nanti, sekaligus memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Para pimpinan DPR menyampaikan agar dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR Republik Indonesia, termaksud besaran tunjangan anggota DPR yang moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, ujar Prabowo. Ia juga menegaskan bahwa partai politik telah mengambil tindakan disiplin terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru, termaksud pencabutan ke anggota mereka dari DPR. Prabowo menyoroti pentingnya kepekaan DPR terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat. Para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sebaliknya mereka mengabaikan aspirasi-aspirasi masyarakat sehingga membuat mereka seperti begini, demo sana sini, dan inilah akibatnya dari DPR yang mengabaikan aspirasi dari masyarakat tersebut. Seraya mengimbaukan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai tanpa tindakan anarkis seperti penjarahan atau perusakan fasilitas-fasilitas umum di situ. Ia juga memerintahkan TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap aksi-aksi yang melanggar hukum, termaksud yang mengarah pada makar atau terorisme. Berdasarkan surat edaran Sekda DPR RI nomor Undang-Undang KU 94 14 DPR tahun 2010 dan surat Menteri Keuangan, di situ berbagai tunjangan selain gaji pokok sebesar Rp 4,2 juta anggota biasa dan 4,62 juta wakil ketua dan 5,4 juta ketua. Di situ ada beberapa rincian tunjangan per bulan sebelum pencabutan. Tunjangan rumah 50 juta sebagai pengganti rumah jabatan kini dicabut. Tunjangan beras 200.000 semula dikira 12 juta telah diklarifikasi. Tunjangan bensin 7 juta, tunjangan komunikasi intensif bervariasi sesuai jabatan masing-masing. Tunjangan kehormatan dan jabatan bervariasi meningkatkan total pendapatan hingga 55 juta sampai 66 juta sebelum tunjangan rumah. Dana reses hingga 2,5 miliar per tahun untuk kunjungan kerja dan menyerapkan aspirasi masyarakat. Fasilitas lain, kredit mobil 70 juta, biaya listrik, telepon, asisten, dan supir. Banyak sekali ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian mengenai tentang yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo ini? Coba berikan tanggapannya di kolom komentar.